yang sedang membutuhkan itu lebih besar daripada kena nomor isi togel. Karena pada saat orang haus, ini yang dibutuhkan. Biar uang banyak, kalau orang haus kan tidak bisa minum uang. Tapi kalau air, kalau orang haus kasih air pasti dia minum. Apalagi kalau ini secangkir air versi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh, ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberikan air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, ia takkan kehilangan upahnya. Coba kita bayangkan, air segini saja diberikan kepada orang yang sedang membutuhkan, itu lebih besar daripada kena nomor isi togel. Karena pada saat orang haus, ini yang dibutuhkan. Biar uang banyak, kalau orang haus kan tidak bisa minum uang. Tapi kalau air, kalau orang haus kasih air pasti dia minum. Apalagi kalau ini secangkir air versi kita di Timor atau Sopi, sudah besar nilainya. Nah, ini kata-kata terakhir Yesus dalam Injil untuk menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan itu tentang perbuatan baik dengan cinta yang besar. Walaupun secara material dan duniawi itu kecil. Santa Teresia dari Kalkuta selalu mengajak kita untuk lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Nah, masalahnya kita ingin selalu lakukan hal yang besar, tapi cintanya kecil. Sehingga orang lebih suka dengan yang heboh-heboh, yang viral-viral, daripada yang tidak viral dan tidak heboh.
Padahal yang viral itu biasanya dibuat untuk ketenaran, bukan karena cinta. Sebaliknya, hal-hal kecil, hal-hal biasa, kalau kita lakukan dengan hal atau cinta yang besar, itu yang membuat kita berada dalam keselamatan. Nah, dalam Injil, atau apa yang telah kita dengar di bagian akhir ini, Yesus itu sedang mengajar dan mempermak para muridnya untuk memiliki karakter yang kuat dan tangguh. Artinya, mereka dipanggil dan diutus untuk mewartakan kerajaan Allah, dan ini adalah orang-orang penting di mata Yesus dan di tangan Yesus supaya membuat kerajaan Allah itu besar. Yesus tahu bahwa mereka ini bukan kumpulan orang besar, anak pejabat, anak pengusaha besar, tidak. Yang Yesus panggil ini nelayan, anak nelayan, orang-orang yang terpinggirkan dan kelompok kecil. Dan mereka itu mewartakan kerajaan Allah supaya besar di dunia. Maka dia betul-betul membangun karakter pribadi mereka supaya punya jiwa besar walaupun posisi kecil. Nah, ini mungkin hal yang penting. Menjadi pribadi yang punya jiwa besar walaupun posisi kecil. Kita sering menganggap bahwa dengan kita posisi besar, pendapatan besar, kita sudah sangat besar. Ternyata yang lebih besar itu orang yang punya jiwa besar. Misalnya begini, orang yang namanya besar karena dia sering hadir di acara orang, ikut bantu kerja. Mungkin kalau di Kilit itu orang-orang seperti siapa ya, Om Adi? Kalau ada pesta, dia ada, dia hadir, dia ikut kerja. Itu. Benar. Om Adi, kalau setiap ada acara di Kilit, selalu ada, selalu hadir. Bahkan kalau dikasih kesempatan sedikit, kemana-mana bawa toa, pengumuman. Sedikit-sedikit pegang mic, digendang. Nah, orang yang selalu hadir seperti itu, dia akan selalu diingat dan dikenang oleh orang daripada orang yang jadi besar, tunggu jadi kepala desa. Nah, kita lihat sekarang. Coba lihat kita punya kepala desa yang orang-orang yang pernah jadi kepala desa. Paling dia besar waktu dia menjabat. Setelah tidak menjabat, tidak besar lagi. Tapi Om Adi besar terus. Itu artinya orang yang punya jiwa besar akan selalu besar walaupun posisinya kecil. Saya sendiri juga dalam seluruh pengalaman saya menjadi imam sudah 19 tahun, orang selalu merasa bahwa Romo kan tidak berpendidikan besar, tapi kok bisa dikasih kepercayaan untuk hal-hal yang besar? Saya bilang, iya, karena Tuhan tahu saya punya hati yang besar untuk melayani, walaupun saya tidak berpendidikan besar. Karena yang menentukan keberhasilan dari apapun yang kita lakukan, bukan soal sekolah tinggi, bukan soal jabatan besar, bukan soal pangkat besar, bukan soal gelar banyak. Tapi apakah melakukan dengan jiwa besar? Jiwa besar artinya dengan tulus dan ikhlas melakukan sesuatu. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Mother Teresa ketika mengatakan, lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Ya, seperti yang dilakukan oleh Mother Teresa, dia akan setia melakukan hal-hal kecil yang sederhana. Itu yang membuat dia besar. Nah, coba kalau dibandingkan dengan kepala negara, kepala negara itu paling nama besar waktu menjabat, setelah itu hilang. Atau Bunda Maria. Bunda Maria itu tidak pernah punya jabatan besar dalam hidup. Tapi kenapa namanya menjadi lebih besar dari semua perempuan? Mau Lady Diana kah? Siapa putri-putri raja? Akhirnya kalah besar dengan Bunda Maria. Padahal Bunda Maria itu tidak pernah punya posisi yang besar. Bukan anak orang besar. Bukan dikasih jabatan besar. Tidak pernah dikasih ratu. Tapi siapa yang tidak kenal Bunda Maria di dunia ini? Yesus juga seperti itu. Yesus bukan lahir dari anak pembesar, anak raja. Lahir dari tukang kayu di Nazaret. Tapi karena membuat hal-hal kecil dengan cinta yang besar, lalu kemudian dia menjadi besar. Nah, aplikasinya dalam hidup kita, jangan remehkan hal-hal kecil dan sederhana, karena itu yang membuat kita menjadi besar. Misalnya sebagai anak, cuci piring. Mungkin di tingkat zaman era milenial, kalau sampai anak sekolah cuci piring, dianggap
katrok gitu. Kurang update, apa kita sudah zaman segini harus pegang HP, mesti cuci piring, mesti sapu. Pasti orang ada yang berpikir gitu kan anak-anak. Sehingga tunggu yang besar-besar. Atau kadang-kadang di paroki atau di kampung, kalau kami di kota kan kelihatan. Ada orang yang kalau event-event besar baru dia muncul dan maunya tampil di panggung. Tapi giliran doa di KBG tidak muncul, doa di lingkungan tidak muncul, doa resorio tidak datang. Tapi coba, ada festival terdepan. Ya, ada yang mereka pikir dengan itu mereka dianggap umat paling hebat. Kalau saya bilang tidak. Saya tidak pernah menganggap bahwa umat yang hebat itu yang tampil pada acara besar. Tapi yang hebat adalah mereka yang di KBG kau datang kor, kau datang doa rosario, kau datang sharing, bahkan setiap hari kau datang misa. Walaupun kau tidak punya posisi besar, kamu adalah umat yang hebat dan besar. Jadi inilah yang dapat kita maknai dari apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil kepada para murid. Ini kan memformat para murid supaya mereka punya karakter tangguh, karakter kuat, punya jiwa besar, karena mereka akan berhadapan dengan orang-orang kecil. Makanya Yesus bilang, bila ada orang yang memberikan kamu secangkir air, karena kamu muridku, ia tidak kehilangan upahnya. Upahnya sangat besar, jadi hanya secangkir air, karena kamu muridku. Apalagi banyak. Jadi ini hal pertama. Hal yang kedua, kita punya persoalan dalam hidup itu terjadi, biasanya sikap yang negatif lahir dari pikiran yang negatif dan bicara yang negatif. Kalau bahasanya Om Adi yang pernah jadi guide Inggris itu kan, negative acting lahir dari negative thinking dan negative speaking. Kalau itu yang dibangun di dalam diri kita, itu yang membuat kita dalam bahasa Manggarainya itu ta'in ta'ata. Tidak ada yang beres dengan orang. Semua pada serba kurang. Nah, kan ada di Injil tadi cerita, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi pedang. Akan ada pertengkaran suami istri, ayah anak, mertua menantu, dan orang-orang seisi rumah. Bayangkan di rumah ini kan ada perang terus misalnya tuh. Perang kata-kata, perang apalagi. Tapi memang ada di kitab suci. Tapi untuk kita yang paling penting bahwa itu adalah kenyataan hidup yang harus kita alami. Tetapi yang paling penting adalah dengan apapun yang terjadi, kita makin didewasakan. Itu yang jauh lebih penting. Jangan sampai bertengkar, setelah itu tidak ada perubahan. Kita tidak makin dewasa. Kalau bertengkar terus juga, kadang-kadang orang bilang, kapan kita dewasa ini? Saya selalu bilang kepada teman-teman Romo, karena dengan posisi di pengurus Unio, Unindo, sekarang jadi Deken, sudah mulai menempatkan diri pada posisi bukan kecil lagi, bukan imam muda lagi. Selalu saya bilang, kita itu paham kalau kamu punya gejolak untuk berpikir kritis, untuk berbicara vokal, untuk energi. Karena dulu waktu kami muda juga pernah mengalami itu. Tapi coba pelan-pelan merubah seiring perjalanan waktu. Sama juga dengan, saya selalu bilang ke Bapak Cika, Bapak Jelsi, mereka, kamu tuh jangan terus berpikir sama ketika kamu belum menikah, ketika sudah punya istri, ketika sudah punya 1 anak, ketika punya 2 anak. Jadi kalau sudah menikah, kamu tidak hanya memikirkan dirimu sendiri, kamu juga memikirkan pikiran dan perasaan istrimu. Kalau sudah punya anak, kamu tidak hanya berpikir tentang kamu punya diri dan istrimu, tapi kamu berdua berpikir tentang anakmu. Kalau punya 1 anak, 1 kali berpikir. Kalau punya 2 anak, 2 kali berpikir. Kalau punya 3 anak, 3 kali berpikir. Jangan anak sudah banyak, pikirannya gitu-gitu tok. Itu kan bukan menuju ke kedewasaan. Nah, dalam bacaan pertama kita menemukan cara berpikir dari orang-orang Mesir yang negative thinking, negative speaking, negative acting. Artinya apa? Kan kita dengar tadi dalam bacaan pertama, setelah melihat Yusuf dan orang-orang dari Israel itu sudah semakin bertumbuh dan berkembang, makin sejahtera, muncullah rasa iri dalam diri mereka. Sehingga mereka membangun pikiran negatif.
ini kalau dibiarkan hidup terus, mati kita. Besok-besok kalau kita perang, kita kalah karena mereka. Jadi sudah negatif thinking. Padahal dengan mereka makin maju kan, Mesir juga makin maju. Nah, sama juga dengan begini. Kadang-kadang kita itu kalau tidak ada perantau datang, kita tidak bisa maju. Dan kalau kita tidak pernah merantau, kita juga tidak akan pernah maju. Hanya ketika pernah merantau, kita pasti pikirannya jauh lebih maju. Nah, makanya saya kasih contoh di kampung kemarin. Bapak Efrit, sebelum dia pergi merantau ke Papua, kita tahu Bapak Efrit itu siapa. Tapi setelah dia pulang, dia berubah cara berpikirnya, cara berbicaranya, cara menghadapi kenyataan hidup berubah. Kenapa? Di Papua dia betul berada dalam kondisi seperti domba di tengah serigala. Jadi untuk kita harus berani keluar dari zona nyaman kalau kita mau maju. Dan harus selalu membangun sikap positive thinking, positive speaking, lalu kita menciptakan positive acting. Dan kalau kita kemudian cenderung negative thinking, negative speaking, dan negative acting, akar dari segala yang negatif dari sikap kita adalah iri hati. Itu Santo Paulus itu pernah menulis bahwa akar dari segala kejahatan adalah iri hati dan cinta akan uang. Akar dari segala kejahatan adalah iri hati dan cinta akan uang. Beda antara cinta akan uang dan perlu uang. Kita perlu uang, tapi tidak menggantikan cinta kepada orang karena uang. Yang terjadi pada zaman sekarang kan berbeda. Orang lebih mencintai uang, lupa mencintai sesama. Padahal uang adalah sarana untuk kita makin kuat dalam mencintai. Sehingga untuk anak-anak muda kayak Melan, Ira, mereka apalagi kalau di kota, kasih standar. Siapa yang kasih salam? Kalau yang punya mobil, ya padahal mobil itu korupsi orang tuanya, tapi mau. Sehingga pertanyaannya bukan ada apanya, tapi bukan apa adanya, tapi ada apanya. Saya pernah di Denpasar, itu kaget saya, ada satu anak mahasiswa dari Kalimantan, atau dari mana dia? Dia kuliah, kemudian dia pacaran sama satu anak SMA. Padahal ada teman kuliahnya yang mau pacaran sama dia. Hanya karena anak SMA ini dia pakai mobil, lalu dia lebih memilih pacaran sama anak SMA. Supaya bisa pakai mobil kemana-mana. Kalau logika biasa sih, kau kan masih sekolah, belum punya pendapatan, baru pakai mobil. Terus, dari mana itu mobil? Untung kalau memang itu murni dari jerih payah orang tua. Kalau itu hasil korupsi lagi. Nah, ini kan hal-hal yang sering orang tidak pikirkan. Jadi, dengan bacaan suci pada hari ini sebenarnya kita diajak untuk tidak perlu kita terlalu memburu hal-hal yang besar. Tapi biarlah kita tetap setia dalam melakukan hal-hal yang kecil, karena apa yang kecil yang kita lakukan dengan cinta yang besar akan diubah oleh Tuhan menjadi besar. Semoga Tuhan memberkati kita.